Halo semua, selamat datang di channel ini. Dunia internasional kembali dikejutkan oleh isu besar yang melibatkan Cina. Untuk pertama kalinya, Amerika Serikat bersama sekutu-sekutu utama dari Eropa dan Asia bersatu mengecam perusahaan-perusahaan teknologi asal Beijing. Apa penyebabnya? Dugaan peretasan berskala masif yang disebut sebagai salah satu serangan siber terbesar dalam sejarah modern. Mari kita bahas secara mendalam. Pada Rabu, 27 Agustus 2025, sebuah dokumen setebal 37 halaman dirilis. Di dalamnya, Amerika Serikat bersama negara-negara anggota aliansi intelijen VVAS yaitu Amerika, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru plus Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Spanyol, Finlandia, Polandia, hingga Republik Ceko, kompak mengecam Cina. Mereka menuding 3 perusahaan teknologi Cina menjadi bagian dari mesin spionase Beijing. 3 perusahaan itu adalah 1. Sichuan Jusine Network Technology, 2. Beijing Huanyu Tianqiong Information Technology dan 3. Sichuan Zixin Ruijie Network Technology. Ketiganya dituduh bekerja sama dengan Tentara Pembebasan Rakyat, PLA, dan Kementerian Keamanan Negara Cina, MSS. Yang paling disorot adalah Sichuan Jusine, karena perusahaan ini sudah masuk daftar sanksi Departemen Keuangan Amerika. Alasannya, keterkaitan dengan kelompok peretas bernama Saltipon. Saltipon dituduh mencuri rekaman panggilan telepon warga Amerika, menyadap komunikasi para pejabat tinggi di Washington dan melakukan infiltrasi ke jaringan telekomunikasi di lebih dari 80 negara. Seorang senator Amerika bahkan menyebut operasi Saltipon sebagai serangan telekomunikasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Pejabat tinggi FBI, Brett Letterman, menegaskan Saltipon bertanggung jawab atas salah satu aksi spionase paling berpengaruh yang pernah menimpa Amerika. Menurut laporan The Wall Street Journal, Saltipon dan jejaringnya tidak hanya menargetkan pemerintah, tetapi juga lebih dari 600 perusahaan di berbagai sektor. Mereka menyasar industri telekomunikasi, energi, teknologi pertahanan, infrastruktur kritis. Serangan ini bukan sekadar pencurian data biasa, tetapi strategi intelijen jangka panjang untuk menguasai informasi vital dunia. Bagaimana reaksi Cina? Beijing selama ini selalu menyangkal keterlibatan langsung dalam spionase siber. Menurut mereka, tuduhan Barat hanyalah propaganda politik untuk menekan pertumbuhan teknologi Cina. Namun dalam kasus ini, tekanan jauh lebih besar karena tidak hanya Amerika dan sekutu berbahasa Inggris, tetapi juga negara-negara besar Eropa dan Jepang ikut bersuara. Mari kita analisis implikasinya. 1. Tekanan ekonomi dan diplomatik. Jika sanksi meluas, perusahaan teknologi Cina bisa kehilangan akses ke pasar global. Dampaknya mirip dengan yang dialami Huawei saat dilarang di Eropa dan Amerika. 2. Pertarungan blok teknologi. Ini bukan sekadar isu peretasan. Di baliknya ada perebutan dominasi 5G, AI, dan infrastruktur digital global. Barat tidak mau Cina menguasai jalur utama internet dunia. 3. Kekhawatiran keamanan nasional. Negara-negara seperti Jepang dan Jerman punya alasan kuat untuk ikut dalam koalisi ini. Mereka khawatir sistem telekomunikasi mereka bisa dijadikan pintu masuk bagi operasi intelijen Beijing. 4. Efek domino bagi dunia ketiga. Negara berkembang yang selama ini mengandalkan produk murah dari perusahaan teknologi Cina bisa dipaksa memilih, tetap memakai layanan Cina atau ikut dalam blok Barat. Kasus Saltipon ini sering dibandingkan dengan peretasan SolarWinds atau kebocoran data oleh Edward Snowden. Bedanya, skandal kali ini melibatkan koalisi global yang sangat luas. Hal ini menunjukkan bahwa dunia makin serius menghadapi ancaman siber sebagai bagian dari perang modern. Jika benar terbukti, maka perusahaan Cina bisa terisolasi secara global. Hubungan dagang Amerika-Cina makin memburuk. Dunia memasuki era baru, perang siber global. Konflik ini tidak lagi hanya soal militer di laut atau daratan, tetapi juga di dunia maya yang tak kasat mata. Jadi, teman-teman, apa yang sedang kita saksikan ini bukan sekadar isu peretasan biasa. Saltipon disebut-sebut sebagai serangan siber terbesar dalam sejarah, dan kini dunia bersatu untuk melawan. Apakah ini akan jadi awal perang dingin digital antara Cina melawan koalisi Barat? Ataukah hanya manuver politik untuk membendung kebangkitan Beijing?